Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Cirebon. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Darul Quran, pondok-pondok pesantren Salafiyah, menghadirkan kegiatan belajar mengajar dan juga dakwah. Untuk itu, kami memohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Untuk Anda semua pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu uraian yang akan diberikan Kiai Haji Aminuddin tentang tema kita pagi hari ini, yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankikhul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanahaku taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa inna lahu wijaun. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, kajian kita atau mutiara pagi hari ini adalah tentang tujuan pernikahan. Jangan sampai pernikahan tujuannya hanya apa istilahnya pemuas nafsu belaka gitu ya. Jadi kira-kira punya tujuan yang baik supaya nikahnya itu menjadi ibadah. Karena nikah itu adalah perintah Allah. Nanti nyoba laginya kapan ya? Karena nikah itu adalah perintah Allah gitu ya, perintah Al-Quran. Maka karena itu perintah, hukumnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu perintah itu asalnya wajib. Ya, al-amru yadullu alal wujub. Seperti fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa ilam yajid, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai itu ya. 1, 2, 3 atau 4. Kalau seandainya tidak bisa adil fawahidatan, maka cukup 1. Nah itu ya. Ini ayat ini sepertinya wajib karena al-amru yadullu alal wujub. Ya, sepertinya wajib karena itu perintah. Tetapi hadis Nabi mengatakan
fa innahu ma ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ah falyatajawwaz. Nah, di sini ada bahasanya, wahai para pemuda, kalau kalian ingin atau mampu nikah, nikahlah gitu ya. Jadi anjurannya itu dipermudah, diperlonggar. Oh, berarti tidak wajib karena hadis Nabi mengatakan, "Hei para pemuda, kalau kamu ingin nikah, ya nikahlah kalau mampu gitu ya. Kalau tidak mampu ya berpuasa." Karena nikah itu salah satunya adalah untuk menyalurkan daripada nafsu gitu ya. Supaya tidak dosa maka punya istri gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut Islam, ijma' para ulama bahwa nikah itu adalah sunnah. An-nikahu mustahabun liman ihtaja ilaih. Nikah itu sunnah buat orang yang sangat membutuhkan sekali ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang selama hidupnya nggak nikah ya nggak dosa gitu. Nah, sekarang apa tujuan daripada nikah itu ya? Nikah itu tujuannya yang pertama adalah hifdzun nasli, menjaga daripada keturunan gitu ya. Jadi supaya manusia itu tertib, tidak bercampur, maka adanya pernikahan itu untuk menjaga daripada nasab gitu ya. Beda dengan makhluk yang lain seperti ayam, kerbau, sapi, dia yang nggak ada nasab, semuanya sama gitu ya. Oleh karena itu pernikahan itu dianggap penting bagi orang-orang yang beragama. Karena dengan nikah itu akan muncul nasab, bab nasab. Untuk apa bab nasab ini? Ya untuk bab pernikahan butuh nasab. Ya, kawinilah perempuan itu karena nasabnya gitu ya. Kawinilah perempuan itu karena hartanya. Kawinilah perempuan itu karena cantiknya. Kawinilah perempuan itu karena keturunannya, nasab ya, karena agamanya gitu loh ya. Jadi cari perempuan yang punya sifat 4 tadi gitu ya. 1, nasabnya baik. Apa sih yang disebut nasab baik itu? Keturunannya tidak terlibat dosa besar, tidak terlibat daripada narkoba, tidak terlibat daripada minum-minuman keras, tidak terlibat daripada dosa zina. Maka itu adalah keturunan yang baik gitu ya, keturunan yang bisa menjaga itu. Makanya pernikahan itu tujuannya hifdzun nasli, menjaga nasab supaya tidak bercampur gitu ya. Kemudian nikah itu juga tujuannya aghaddu lil basar gitu ya, supaya bisa menahan pandangan. Ada kan orang yang disebut mata keranjang gitu ya, bahasanya mata keranjang, gak pernah suka lirik sama perempuan gitu ya. Nah, kalau sudah punya istri, maka pandangannya cuma 1 gitu ya. Walaupun itu kita sudah memandang 1000 perempuan, maka cukup 1 saja gitu ya. So, istrinya sendiri saja gitu ya. Kalau punya 1 gitu, istrinya sendiri saja gitu. Nah, itulah namanya aghadul basar. Sehingga pandangan ini sudah dikunci gitu ya. Walaupun mandang beberapa perempuan, tapi larinya terakhirnya kepada istri sendiri gitu ya. Itu namanya aghadul basar. Terus wa ahsanul farj, apa itu? Bisa menjaga farji, bisa menjaga harga diri gitu ya. Kalau kemana-mana, kalau orang sudah punya suami, punya istri, suami istri, maka itu sudah terjaga kehormatannya gitu ya. Jadi sudah dijaga. Aghadul basar wa ahsanul faraj, itu artinya saling menjaga. Ya, itu daripada tujuan pernikahan. Nah, kemudian tujuan yang paling besar diantaranya kata Nabi itu tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Nah, tujuan yang paling utama adalah mengembangkan keturunan ya, nikahlah supaya banyak keturunan gitu ya. Karena hidup ini kan istilahnya berkembang gitu ya. Ada yang mati, ada yang melahirkan. Nah itu loh, supaya melahirkannya ini sah, maka ya nikah dulu gitu ya. Jadi salah satu daripada tujuan pernikahan adalah supaya tidak punah yang namanya manusia, makhluk yang namanya manusia gitu ya. Setiap hari berkembang gitu
Jadi ada yang mati, ada yang nikah, ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang nikah, ada yang melahirkan, itu loh. Jadi hidup dunia ini hidup gitu ya. Ada yang mati, lahir lagi gitu. Mati 10, lahir 10 gitu ya. Nah, itulah diantaranya tujuan pernikahan itu adalah supaya memperbanyak daripada umat, memperbanyak daripada keturunan gitu ya. Makanya kalau orang punya anak perempuan ini tapi belum nikah, sudah kawin tapi belum nikah, ya maka keturunannya sama ibunya, bukan sama bapaknya. Jadi tidak dapat waris, tidak bisa mewaliinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu pernikahan itu penting ya, agar membentuk sebuah keluarga daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pernikahan itu sendiri apa sih artinya? Nikah itu asal kata dari bahasa ad-dhammu wal jam'u gitu ya. Nikah itu adalah kumpul gitu ya, atau mengumpulkan dua orang, itu namanya nikah secara bahasa. Adapun secara bahasa fikihnya, nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal bud'i al-mustamilu alal arkan was syurut. Nikah itu adalah akad yang menghalalkan daripada jima gitu ya, dengan syarat dan rukun. Nah, itu ya. Ada syaratnya, ada rukunnya. Rukun nikah itu ada berapa? Rukun nikah itu diantaranya ada 4 gitu ya. Ada pengantennya, ada ijab, ada qabul, ada mas kawinnya gitu ya. Itu namanya rukun nikah. Kemudian bagaimana sih tujuan daripada nikah itu sendiri? Tadi sudah dijelaskan ya, tetapi manfaat ya, kalau tadi tujuan, sekarang apa manfaatnya untuk bagi orang-orang yang menjalankan pernikahan itu? Di antaranya adalah supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di dalam ayat Al-Quran itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu loh. Jadi nikahilah gitu ya. Sebagian daripada kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Ada yang laki-laki, perempuan. Azwaja itu disebut juga sudah jodoh gitu ya. Jadi azwaj itu sudah suami istri. Manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia itu sudah disiapkan jodohnya masing-masing gitu ya. Jadi para pemuda yang belum nikah itu jangan pusing-pusing. Karena sudah ada jodohnya. Cuman kapan ketemunya, ya itu rahasia Allah gitu ya. Tapi yang jelas setiap manusia itu ada jodohnya. Si A jodohnya dengan si B, si C dengan si apa istilahnya A, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan pernikahan itu ya tadi sudah dijelaskan. Nah, manfaatnya satu, supaya apa? Sakinah. Sakinah itu asal kata dari ketenangan gitu ya. Apa faktornya? Ya faktornya tadi, bahwa kalau dunia ini laki-laki semua, nggak ada perempuan, maka pasti gelisah gitu loh, ya gelisah. Kadang di satu tempat saja, satu acara, kalau panitianya laki-laki semua, nggak ada perempuannya, itu kayaknya nggak itu gitu, nggak lengkap gitu ya, katanya gelisah gitu ya. Begitu juga di dunia ini kalau perempuan saja nggak ada laki-laki, maka tidak nyaman juga gitu ya. Maka tujuan pernikahan itu adalah as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan dalam jiwanya, itu ya, as-sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan was-sakinah. Wah, mawadah ya. Mawadah itu cinta kasih. Orang kalau sudah punya rasa cinta kasih, maka itu akan mendapatkan kebahagiaan secara
batin gitu ya. Wadud, fankihu al-walud al-wadud gitu ya. Mawaddah asal kata dari wadud. Apa itu? Penuh dengan cinta gitu ya. Jadi kata Nabi